Pada tanggal 15 Juli di tahun 2024, aksi demonstrasi terjadi di ibu kota Bangladesh di Dhaka. Ribuan mahasiswa tumpah ke jalan. Aksi tuntutan mereka ini ditujukan pada satu tujuan, meminta reformasi aturan. Dalam demonstrasi ini, para mahasiswa menuntut pemerintah Bangladesh untuk membatalkan keistimewaan kepada para cucu dan anak-anak para pahlawan kemerdekaan Bangladesh pada saat Perang Kemerdekaan pada tahun 1971. Para mahasiswa merasa dalam aturan itu ada banyak ketidakadilan, dan mahasiswa menuntut aturan penerimaan aparatur negara hanya harus berdasarkan prestasi, bukan dengan silsilah keluarga pahlawan. Beberapa hari mahasiswa menuntut ke jalan, dan beberapa hari itu juga para mahasiswa terus mendapatkan tekanan dari pemerintah. Semakin hari tuntutan itu semakin keras dan tajam. Selama 2 minggu, para mahasiswa menuntut dalam aksi, dan selama itu juga pemerintahan dan para aparat negara melawan balik dengan senjata. Dalam laporan-laporan berita dikabarkan, selama 2 minggu aksi di Bangladesh, sudah ada 200-an lebih nyawa mahasiswa yang mati. Ada beberapa yang terkena tembak, ada yang karena diculik, dan banyak yang mati karena kerusuhan yang semakin kacau dan tidak terkendali. Pada tanggal 15 Juli di tahun 2024, mahasiswa dari berbagai universitas negeri dan swasta di seluruh Bangladesh menuntut reformasi dalam sistem kuota pekerjaan konvensional, yang mana lebih dari separuh pekerjaan pemerintah dikotakan untuk anak dan para cucu pahlawan kemerdekaan. Para pengunjuk rasa dan kritikus pemerintahan mengatakan bahwa kuota 30% untuk keluarga pejuang kemerdekaan cenderung menguntungkan para pendukung Liga Awami yang memimpin perjuangan kemerdekaan. Skema kuota ini juga dinilai hanya menguntungkan kelompok yang mendukung pemerintahan Hasina yang telah memerintah sejak tahun 2009. Faruqi dalam salah satu wawancaranya di Al Jazeera mengatakan bahwa mereka tidak berpihak pada kelompok politik manapun dan mereka menginginkan sistem berbasis prestasi yang adil bagi semua. Aksi protes mereka pun sebenarnya bukan untuk menentang sistem kuota, melainkan untuk reformasi sistem. Pengunjuk rasa lainnya yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa mereka tidak ingin sistem kuota dihapuskan sama sekali, tetapi ingin persentase pekerjaan yang disediakan berdasarkan anak dan cucu pejuang kemerdekaan itu dikurangi. Lantaran alasan-alasan itulah para mahasiswa lantas turun ke jalan menuntut adanya reformasi terkait kebijakan tersebut. Alasan mengapa para mahasiswa menuntut adanya reformasi terkait kebijakan kuota juga, itu karena sistem kuota tersebut mengurangi jumlah pekerjaan pemerintah yang seharusnya terbuka untuk semua orang. Para demonstran menuntut agar semua kategori kuota penerimaan pegawai pemerintahan dihapuskan, kecuali 2 kategori terakhir, yakni yang berbasis penyandang disabilitas dan orang-orang minoritas dari daerah-daerah tertinggal. Saat aksi demonstrasi terjadi, itu diniatkan hanya sebagai aksi damai yang menuntut reformasi aturan. Namun memasuki sore hari, aksi demonstrasi yang damai itu berubah menjadi bentrokan setelah anggota Liga Chatra Bangladesh atau BCL, yang mana adalah sayap mahasiswa dari partai yang berkuasa di Bangladesh, menyerang para pengunjuk rasa. Para polisi yang menjaga entah bagaimana kemudian menggunakan pentungan untuk mengatasi bentrokan antara kelompok mahasiswa pro pemerintah dan pengunjuk rasa. Ketika pentungan gagal membubarkan kerusuhan, para aparat kepolisian kemudian mulai menembakkan gas air mata. Bentrokan yang awalnya hanya terjadi antar mahasiswa kemudian semakin menemukan kekejamannya ketika polisi mulai mengeluarkan senjata andalannya untuk membubarkan para mahasiswa yang berunjuk rasa. Kekerasan terhadap para mahasiswa yang dilakukan oleh polisi yang terjadi di Dhaka itu akhirnya tersebar ke seluruh penjuru kota dan memicu demonstrasi di kota-kota lain. Keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024, para mahasiswa di Universitas Jahangir di Nagar turut melakukan demonstrasi untuk tuntutan yang sama, dan aksi ini pun dilancarkan untuk bersolidaritas menolak kekerasan yang terjadi di Dhaka. Namun apa yang terjadi di Dhaka kemudian terjadi juga di Shafar. Para mahasiswa yang berdemonstrasi diserang juga oleh para mahasiswa dari anggota Liga Chatra, dan demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa kemudian pecah menjadi bentrokan. Kerusuhan semakin memuncak ketika polisi menembakkan peluru karet, melemparkan granat suar, serta gas air mata ke barisan para mahasiswa yang berdemonstrasi. Abdullah Al-Kafi, seorang pejabat senior kepolisian, mengatakan kepada surat kabar Daily Star
bahwa mereka menembak gas air mata dan peluru kosong saat para pengunjuk rasa menyerang polisi. Dhaka Medical College Hospital yang letaknya dekat dengan Universitas Jahangir-Nagar melaporkan bahwa akibat dari kerusuhan itu, rumah sakit mereka harus merawat lebih dari 50 orang korban dan 30 diantaranya luka karena terkena peluru yang ditembakkan oleh polisi. Menurut seorang pejabat di rumah sakit setempat, 2/3 kematian peserta demo disebabkan oleh luka dari senjata polisi. Memasuki hari ketiga aksi, tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2024, The Guardian memberitakan bahwa mahasiswa Bangladesh telah membakar gedung lembaga penyiaran negara. Seorang pegawai Bangladesh Television mengatakan pada The Guardian bahwa massa yang marah membakar gedung resepsionis dan puluhan kendaraan yang diparkir di luar. Para pengunjuk rasa juga mengejar para petugas polisi yang mundur ke kantor pusat Bangladesh Television. Aksi membakar lembaga penyiaran negara itu dilakukan sehari setelah Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina muncul di televisi. Saat tampil di hadapan publik, Hasina bukannya meredakan bentrokan yang terjadi yang telah membuat puluhan korban tewas. Hasina malah dengan tegas menolak tuntutan yang menjadi alasan para mahasiswa berdemonstrasi. Selain itu, dalam konferensi publiknya ini, Hasina malah meremehkan aksi demonstrasi tersebut dengan mengatakan, mengapa mereka, para demonstran, begitu membenci pejuang kemerdekaan? Jika cucu pejuang kemerdekaan tidak mendapatkan manfaat kota, haruskah cucu Razakar mendapatkan manfaatnya? Untuk tambahan informasi, Perdana Menteri Bangladesh yang bernama Sheikh Hasina ini bukanlah tipe yang suka meminta maaf dengan apapun yang dilakukannya. Apapun tuduhan bahwa ia telah mencurangi pemilu, apapun fakta bahwa korupsi telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa jabatannya, apapun fakta bahwa lebih dari 100 mahasiswa dan pengunjuk rasa lainnya telah dibunuh oleh para antek dan pasukan keamanannya, apapun fakta bahwa ia telah menganggap semua orang yang menentang pandangannya sebagai Razakar, tidak ada sekalipun Hasina meminta maaf secara publik atas perilakunya. Dan hal ini menjadi titik berat tuntutan mahasiswa. Para mahasiswa yang turun ke jalan itu percaya dengan pepatah Benggala yang mengatakan, Anda hanya punya satu kepala di leher Anda, maka berhati-hatilah. Dan untuk membalas apa yang dikatakan oleh Sheikh Hasina, para mahasiswa yang terus berunjuk rasa dengan semakin banyak mulai mengusung slogan, siapakah kamu, siapakah aku, Razakar, Razakar. Dan bersamaan dengan nyanyian lain, para mahasiswa terus menyuarakan, meminta hak dan menjadi Razakar. Apa dan siapa Razakar sendiri? Penulis dan cendekiawan Anam Zakaria mengatakan bahwa Razakar adalah istilah yang syarat makna. Istilah ini digunakan secara sinonim dengan para kolaborator dan pasukan anti pembebasan, dan dengan demikian juga dianggap sebagai anti negara dan pro-Pakistan. Oleh karena itu, ada banyak stigma, rasa sakit, dan trauma yang ditimbulkan dengan penggunaan istilah ini yang mengingatkan para warga Bangladesh pada kejahatan perang, termasuk pembunuhan dan pemerkosaan penduduk Bengali dan kelompok etnis minoritas lainnya pada tahun 1971. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Sheikh Hasina secara resmi, protes mahasiswa yang pertamanya hanya sekedar menuntut pembatalan sistem ke kota, kemudian beralih menuju ke penuntutan pembubaran pemerintah. Dalam daftar tuntutan yang telah diedarkan oleh mahasiswa, para mahasiswa Bangladesh kini menuntut, pertama, Perdana Menteri harus menerima tanggung jawab atas pembunuhan massal mahasiswa dan meminta maaf secara terbuka. Kedua, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Jalan, Transportasi dan Jembatan, yang terakhir ini juga merupakan Sekretaris Jenderal Liga Awami, harus mengundurkan diri dari jabatan kabinet mereka dan partai. 3. Petugas polisi yang hadir di lokasi terbunuhnya mahasiswa harus dipecat. 4. Wakil Rektor Universitas Dhaka, Jahangir-Nagar dan Rajashy harus mengundurkan diri. 5. Polisi dan preman yang menyerang mahasiswa dan mereka yang menghasut serangan harus ditangkap. 6. Keluarga korban yang terbunuh dan terluka harus diberi kompensasi. 7. Liga Catra Bangladesh, BCL, saya mahasiswa pro pemerintah, yang pada dasarnya adalah pasukan pembela pemerintah, harus dilarang dari politik mahasiswa dan serikat mahasiswa harus didirikan. 8. Semua lembaga pendidikan dan asrama harus dibuka kembali. 9. Jaminan harus diberikan bahwa tidak akan ada pelecehan akademis atau administratif terhadap pengunjuk rasa. Setelah tuntutan berubah menjadi pembubaran pemerintah, pemerintah dengan sigap langsung melakukan kebijakan siaga dengan pemadaman listrik, memutus internet, mengaktifkan jam malam nasional, dan mulai menurunkan tentara dan tank-tanknya ke jalan raya. Menteri Luar Negeri Bangladesh Hasan Mahmud dalam konferensi pers publiknya mengatakan bahwa upaya sedang dilakukan untuk mengubah gerakan anti kota menjadi gerakan anti negara dengan menggunakan emosi para mahasiswa muda. Dan pemerintah juga mengatakan tidak akan membiarkan situasi yang tidak stabil ini terus berkembang.
Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera dalam acara Talk to Al Jazeera pada hari Kamis 25 Juli 2024, Muhammad Arafat, Menteri Negara Informasi dan Penyiaran Bangladesh juga mengatakan bahwa pasukan keamanan negara telah melakukan segalanya untuk membawa kembali perdamaian di tengah protes mahasiswa. Ia menuduh pihak ketiga, termasuk ekstremis dan teroris, sebagai pihak yang memicu kerusuhan. Kami tidak menyebut para mahasiswa sebagai teroris dan anarkis. Mereka adalah pihak ketiga. Mereka yang menyusup ke dalam gerakan ini dan mulai melakukan semua ini. Kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk meredakan ketegangan. Ada pihak-pihak yang mencoba memperkeruh suasana, mencoba menciptakan situasi yang memungkinkan mereka mengambil keuntungan dan menggulingkan pemerintah. Para analis dan diplomat mengatakan sangat mungkin partai-partai oposisi yang telah lama tertindas memanfaatkan momen ini dan ikut campur. Namun mereka juga mengatakan bahwa tanggapan Hasina sesuai dengan suatu pola, mendorong konfrontasi hingga mencapai titik puncaknya, kemudian menggunakan kekuasaannya untuk melindungi para pendukungnya dan menangkap para penentangnya. Namun apa yang menjadi pembelaan dari pemerintah langsung dibantah oleh para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pernyataan terpisah menyerukan penyelidikan independen terhadap tindakan keras pemerintah yang mematikan terhadap para demonstran. The United Nations and the European Union said there is credible evidence of human rights violations and the use of excessive force by the security forces. Dalam penjelasannya, Volker Turk, Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa dengan mengaktifkan jam malam dan memutus internet, pemerintah seolah merampas hak rakyat untuk tahu, dan itu adalah bentuk tindakan keras pemerintah terhadap pengunjuk rasa. Dan ini adalah bentuk kejahatan dalam bentuk demokrasi manapun. Selain apa yang diucapkan oleh para ahli PBB, Roni, editor majalah lokal dari Bangladesh dalam wawancaranya dengan Al Jazeera, setuju dan mengatakan bahwa protes ini tidak lagi terbatas pada kalangan mahasiswa, karena masyarakat umum telah bergabung dengan mereka secara spontan, karena ada kemarahan yang terpendam di antara masyarakat umum di bawah rezim otokratis Sheikh Hasina. Orang-orang telah menjadikan protes yang dipimpin mahasiswa ini sebagai platform untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Roni juga mengatakan bahwa beberapa pemimpin oposisi telah bergabung dalam protes dan terlibat dalam vandalisme. Namun, Roni juga mengatakan bahwa penggambaran pemerintah terhadap para pengunjuk rasa itu menyesatkan. Dan Roni juga mempertegas bahwa ini adalah protes rakyat biasa oleh rakyat biasa. Demonstrasi besar ini terjadi dipicu karena Bangladesh beberapa tahun belakang telah mengalami apa yang dinamakan sebagai prospek ekonomi yang mandek. Pengangguran merajalela di Bangladesh, di mana 40% anak mudanya tidak bekerja dan mengenyam pendidikan di universitas. Para lulusan sarjana dan sekolah menengah dan kejuruan banyak yang menganggur karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Para mahasiswa dan para pencari kerja ini juga melakukan aksi karena mereka marah terhadap apa yang mereka lihat sebagai korupsi, kronisme, dan impunitas pemerintah. Karena para pemimpin negara mengabaikan tuntutan mereka untuk distribusi pekerjaan berdasarkan prestasi. Pada tahun 1972, bapak pendiri negara tersebut, Syekh Mujibur Rahman, memperkenalkan sistem kuota yang menyediakan persentase tertentu dari pekerjaan pemerintah untuk anak dan cucu dari orang-orang yang bertempur dalam Perang Kemerdekaan tahun 1971 dari Pakistan. Berdasarkan sistem ini, 44% pekerjaan pemerintah kelas 1 dan 2 didasarkan pada prestasi. Namun sisanya yang 56% diperuntukkan bagi komunitas tertentu, diantaranya 30% untuk anak dan cucu pejuang kemerdekaan, 10% untuk wanita, 10% untuk warga-warga di distrik yang belum berkembang, 5% untuk etnis minoritas, dan 1% untuk penyandang disabilitas. Setelah siaga diaktifkan dan jam malam nasional dimulai, ribuan orang telah dijebloskan ke penjara-penjara yang sudah penuh sesak dengan tahanan politik. Pasukan keamanan telah mengepung pemukiman, menyisir rumah-rumah, dan menghentikan orang-orang di jalan untuk mencari rekaman pelanggaran mengerikan di ponsel mereka yang dapat diunggah ke internet. Selama hampir 2 minggu, mahasiswa pengunjuk rasa dan pasukan keamanan telah terkunci dalam kebuntuan yang menegangkan, dan bentrokan kekerasan telah menewaskan sedikitnya 146 orang. Banyak bangunan di seluruh negeri termasuk gedung-gedung pemerintah penting, jalur kereta bawah tanah Dhaka, dan bahkan sebuah penjara di distrik pusat Narsing diserang oleh para pengunjuk rasa. Beberapa kantor partai yang berkuasa dan rumah-rumah milik beberapa pemimpinnya juga menjadi sasaran tentara. Pasukan Hasina juga terus berupaya untuk menghentikan para pengunjuk rasa. Namun, para pemimpin mahasiswa belum mau mundur dari protes mereka dan bahkan mengancam penutupan nasional.
Mereka juga akan menggelar sholat jenazah di seluruh negeri bagi mereka yang tewas selama beberapa hari terakhir. Namun, sebelum internet di Bangladesh diputus pada tanggal 16 Juli 2024, sejumlah akun telah banyak mengunggah kebrutalan yang terjadi di Bangladesh. Demonstrasi yang berlangsung berhari-hari ini telah melumpuhkan banyak sektor di Dhaka dan kota-kota lain di Bangladesh. Diperkirakan, selama aksi demonstrasi yang terjadi, sistem ekonomi Bangladesh kehilangan pendapatan sebesar 1,2 miliar dolar di 5 hari awal ketika demonstrasi terjadi. Karena pemutusan koneksi internet juga, dan karena pemerintah menutup e-commerce dan F-commerce yang merupakan bisnis berbasis Facebook yang populer di Bangladesh. Sektor-sektor ini diperkirakan kehilangan pendapatan sedikitnya 5 juta dolar per hari. Jadi, karena berdampak pada semua, di tengah pemberlakuan jam malam di seluruh negeri Bangladesh dan dengan adanya tentara di jalan, sekelompok orang yang tidak diduga berkumpul di kantor Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dengan berbagai tuntutan. Para demonstran itu bukan lagi mahasiswa, tetapi para pemimpin industri. Para pemilik bisnis papan atas negara itu meminta Hasina untuk segera mencabut jam malam dan memulihkan layanan internet yang telah terputus selama berhari-hari sebagai bagian dari pemadaman komunikasi total. Mereka memohon padanya agar tentara menyediakan keamanan untuk jalan raya Dhaka Chattogram, jalur kehidupan ekonomi yang menghubungkan ibu kota dengan kota pelabuhan utama negara itu. Demonstrasi juga akhirnya dapat memblokir rel kereta api dan jalan-jalan utama. Di antara para demonstran, mereka juga menyerang fasilitas publik dan sektor bisnis, seperti stasiun TV, BTV. Laporan tentang polisi yang digantung dan kantor-kantor yang dibakar juga adalah beberapa respon terhadap kekerasan dan kebrutalan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Selain itu, untuk membalas pemutusan internet, para mahasiswa yang mengenalkan diri mereka sebagai The Resistance melakukan aksi dengan balik menyerang dengan cara melakukan peretasan pada situs-situs web pemerintahan. Di situs web kantor Hasina, sebuah pesan berbunyi, "Hentikan pembunuhan mahasiswa." Dan kemudian dengan huruf kapital berwarna merah darah, webnya menuliskan pesan dengan tulisan, "Ini bukan lagi protes, ini sekarang perang." Atas ketidakstabilan dan kerusakan yang terjadi di Bangladesh, banyak negara-negara internasional mulai angkat suara. Kementerian Luar Negeri Jerman bahkan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa perjalanan ke Bangladesh saat ini tidak direkomendasikan. Pada hari Senin, tanggal 21 Juli tahun 2024, Matt Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, mengkritik kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai merupakan dasar penting bagi demokrasi yang berkembang, dan kami mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa yang damai. Pada hari Rabu, tanggal 23 Juli tahun 2024, Amnesty International mengecam pihak berwenang di Bangladesh. Dalam pernyataan publiknya, Takbir Huda, peneliti regional untuk Asia Selatan di Amnesty International, dengan tegas menyatakan bahwa pihak berwenang Bangladesh menggunakan kekerasan yang melanggar hukum terhadap mahasiswa yang berunjuk rasa dan gagal menjamin perlindungan mereka. Dan oleh karena itu, Amnesty International mengutuk keras pembunuhan mahasiswa Abu Sayyaf dan serangan terhadap pengunjuk rasa reformasi kota di seluruh negeri. Pada hari Jumat, tanggal 25 Juli, sebuah kelompok yang menamakan aktivis Organisasi Mahasiswa Demokratik Seluruh India, AIDSO, berkumpul di New Delhi untuk menyatakan solidaritas dengan para mahasiswa yang berunjuk rasa di Bangladesh atas banyaknya tuntutan yang datang mulai dari rakyat dan tuntutan internasional. Kemudian pemerintah Bangladesh melalui Mahkamah Agungnya telah menetapkan bahwa pada tanggal 7 Agustus tahun 2024 sebagai sidang keberatan pemerintah terhadap putusan pengadilan tinggi yang telah mengabulkan tuntutan para demonstran untuk mengecilkan kuota bagi cucu dan anak pejuang kemerdekaan. Namun dari semua apa yang telah dilakukan Mahkamah Agung, para mahasiswa masih belum percaya sebelum pemerintah Bangladesh benar-benar mencabut sistem kuota itu dari aturan perundang-undangan negara. Sampai saat skrip ini dibuat, aksi demonstrasi masih terus terjadi di Bangladesh. Kekerasan masih terjadi dan ancaman tentara yang masih ada di jalan raya masih terus ada di hadapan para mahasiswa yang menuntut keadilan. Sampai saat ini juga tidak ada yang tahu jumlah pasti korban yang mati dalam serangkaian kerusuhan yang masih terjadi.